Bab 227, di atas batasan. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Gray Point of View. Hey, ini aku, Gray. Kupikir aku akan mencoba ponsel ini lagi. Ngomong-ngomong, kompetisi mahkota raja sudah mulai di kota kami dan Nyonya Vera sudah memberiku tempat untuk bersaing. Saya baru saja berlatih sampai sekarang jadi pergi di kompetisi resmi benar-benar membuatnya terasa nyata. Tahukah Anda bahwa Jimmy Lowe, Anda tahu, pria yang kelebihan berat badan yang sombong di kelas kita dengan alkohol, juga seorang kontestan. Ketika Lady Vera mengatakan itu kepada saya teringat saat Anda menjual alat palsu yang seharusnya membantunya menurunkan berat badan saat dia tidur. Aku yakin dia masih marah karena kau menipu dia seperti itu. Ngomong-ngomong, aku hanya ingin memberitahumu bahwa aku mengatakan pada Lady Vera untuk menyelamatkan tempat untukmu di ruang pengawasan pribadi keluarganya. Akan lebih bagus jika Anda bisa datang dan melihat saya menendang pantat semua orang. Aku merindukanmu, Nico. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada Anda tetapi hanya tahu bahwa Anda tidak sendirian dalam hal ini. Aku di sini untukmu. Kamu tahu kemana harus menghubungi saya. Semoga segera mendapat kabar dari Anda, kawan. Saya mengakhiri panggilan setelah mendengar konfirmasi monoton bahwa pesan saya telah dikirim dan mendesah. Sialan, Nico. Apa yang kamu rencanakan? Menggosok pelipisku? Aku menyandarkan kepalaku ke kursi baca dan menunggu rasa sakit mereda. Terakhir kali saya melihat teman saya adalah malam kami bertengkar. Sudah beberapa minggu setelah Cecilia diambil dan pelatihan saya menjadi lebih sulit ketika tanggal kompetisi semakin dekat. Saya akan berlatih sejak subuh hingga matahari terbenam dan kemudian menyelinap keluar dari rumah Lady Vera untuk membantu Nico memasang brosur dan menanyakan informasi kepada kepolisian setempat. Separuh dari waktu itu adalah kami dimarahi atau diusir dari kantor mereka. Lelah dan muak dengan kurangnya kemajuan, saya menyarankan agar kita menyebutnya malam. Saat itulah Nico meledak pada saya. Dia menuduh saya tidak berperasaan dan tidak peduli karena saya memprioritaskan pelatihan saya dengan Lady Vera daripada menemukan Cecilia. Aku juga tidak tahan lagi saat itu. Saya telah mencoba untuk bernalar dengannya, mengatakan bahwa jika para penegak hukum benar-benar yang membawanya, kami berdua adalah jalan keluar dari liga kami. Tetap saja, temanku yang keras kepala tidak bisa duduk diam mengetahui bahwa pacarnya ada di suatu tempat di luar sana. Saya tidak menyalahkannya tetapi itu tidak berarti saya setuju dengannya. Tidak perlu bersikukuh bahwa dua anak yang baru lulus sekolah menengah, militer atau tidak, dapat membuat perbedaan dalam penyelidikan yang tidak diselidiki oleh siapapun, paling optimis. Dengan janji untuk memastikan simpatisan terbaik Lady Vera akan membantu, saya menyebutnya dini hari. Itulah yang terakhir kali saya dengar dari Nico. Saya melakukan hal yang benar, saya meyakinkan diri saya sendiri, semakin tenggelam ke kursi. Saat ini, memenangkan persaingan adalah yang paling penting. Turnamen kota seharusnya tidak menimbulkan banyak masalah dan saya cukup percaya diri bahkan untuk turnamen county. Bahkan jika aku tidak akan menjadi raja segera setelah aku memenangkan seluruh kompetisi mahkota raja, aku masih memiliki pengaruh dari dewan. Dua tujuan terbesar saya adalah untuk mencapai dasar pembunuhan kepala sekolah Wilbeck dan kemudian menemukan dan melindungi Cecilia sehingga dia dan Nico bisa menjalani kehidupan kecil yang bahagia bersama. Terlepas dari urgensi Nico, saya tahu Cecilia tidak akan dirugikan, dengan asumsi bahwa para penegak hukum telah mengambilnya, dia terlalu berharga untuk dibunuh. Itu sebabnya saya harus menang. Hanya beberapa bulan, maka saya bisa memperbaiki semuanya begitu saya menjadi raja. Kadet Gray, suara lembut-lembut terdengar di dekatnya. Mataku terbuka lebar, pandanganku masih kabur. Hanya ketika aku merasakan seseorang menyentuh pundakku, aku tersentak bangun. Hasil naluri dan latihan saya muncul, dan pada saat saya benar-benar menyadari apa yang telah saya lakukan, seorang pelayan duduk di kursi tempat saya tertidur dan tangan kanan saya sedikit ditekan ke tenggorokannya. Es burukku. Aku cepat-cepat membiarkan pelayan pergi, membantunya berdiri. Tidak, permintaan maafku, Kadet Gray. Lady Vera telah memberitahu saya untuk tidak melakukan kontak dengan Anda ketika Anda sedang tidur. Aku pasti lupa, dia cepat berubah, menundukkan kepalanya lebih rendah. Dia kemudian menunjuk ke seragam pelatihan yang telah dia susun dengan rapi di tempat tidurku yang tidak digunakan. Lady Vera telah menginstruksikan saya untuk memberitahu Anda bahwa pelajaran hari ini dibatalkan karena turnamen yang akan datang. Sebaliknya, Anda akan berdebat dengan kandidat raja lainnya yang disponsori oleh keluarga Lady Vera. Petik 2. Apakah Lady Vera akan ada di sana? Saya bertanya, sudah berganti pakaian pelatihan saya. Pelayan itu menggelengkan kepalanya. Sayangnya, dia akan sibuk dengan pertemuan. Dia telah meyakinkan saya, bagaimanapun, bahwa dia masih akan pergi ke putaran Anda untuk kompetisi kota besok. Petik 2. Saya kecewa tetapi saya tidak membiarkannya muncul saat saya mengangguk sebagai jawaban. Setelah pelayan permisi, saya menemukan tangan saya mengutak-atik perhiasan kecil yang diberikan Lady Vera setelah dia menyelamatkan saya dari interogator yang menyiksa saya. Itu adalah lambang rumah Lady Vera. Nama Warbridge yang dibawa oleh Vera membedakan diri mereka dengan lambang dua pedang bersilang yang mendukung lengkungan emas.
Apakah itu jaminan yang diberikan kepada saya, membuktikan bahwa saya memiliki rumah tempat saya berasal, atau fakta bahwa itu diberikan kepada saya setelah salah satu masa tersulit dalam hidup saya tidak dapat pergi kemanapun tanpa itu. Aku memasukkannya kembali ke sakuku sebelum menuju ke bawah. Ketika saya berjalan melalui bangunan-bangunan dan struktur-struktur yang tampak unik yang ditempatkan di antara taman yang ditata rapi dan halaman perkebunan Warbridge, saya diingatkan betapa berbedanya tempat ini dari tempat-tempat biasa yang pernah saya kunjungi. Itu mungkin ada hubungannya dengan fakta bahwa berada di real rumah yang bernama untuk pertama kalinya, atau fakta bahwa anggota Warbridge House sebenarnya warga negara dari negara yang berbeda. Yang saya pelajari sejak awal adalah bahwa, sementara mereka bukan dari kampung halaman saya di Etaria, negara asal mereka, Trident, telah memiliki aliansi dengan Etaria selama lebih dari 10 tahun sekarang. Ini membuat mereka memenuhi syarat untuk menjadi sponsor bagi Raja-Raja Etaria, dan sebaliknya. Saya tidak terlalu tertarik dengan politik yang terlibat dalam semua ini, tetapi karena Raja masih memiliki bobot dalam pertemuan Dewan, saya diminta untuk mengambil pelajaran luas tentang berbagai negara dan aliansi diplomatik mereka satu sama lain. Pada saat saya tiba di arena duel Warbridge, ada banyak kegiatan dan suara-suara datang dari dalam. Selain dari 5 platform duel yang disetujui pemerintah dengan fitur keselamatan yang tepat ditambahkan adalah berbagai peralatan pelatihan. Beberapa alat yang lebih lama, tetapi masih efisien, menggunakan bobot timbal, sementara alat lainnya yang lebih mutakhir memanfaatkan alat milik pengguna untuk berkuasa dan melatih. Biasanya, akan ada beberapa kadet di berbagai mesin pelatihan tetapi hari ini berbeda. Anggota keluarga kadet yang disponsori di sini menyemangati anak-anak atau saudara kandung mereka yang bertarung di arena sementara para kadet yang tidak dapat membuat potongan untuk berpartisipasi dalam kompetisi kota telah dikeluarkan dengan kontrak mereka terputus. Saya tepat waktu untuk melihat seorang fasilitator yang belum pernah saya temui sebelumnya menandai dimulainya duel tiruan. Terus ke belakang, saya menyaksikan dengan rasa ingin tahu tentang bagaimana kandidat lainnya di bawah Lady Vera lakukan. Memiliki hak istimewa untuk diajar olehnya secara pribadi, saya belum pernah benar-benar melihat yang lain, apalagi mengetahui keterampilan mereka. Yang awalnya menarik minat saya adalah yang tanpa senjata. Ekspresinya dan cara dia menahan dirinya mengatakan padaku bahwa dia memiliki tingkat kepercayaan diri terhadap pedang dan kadet perisai. Begitu duel mock dimulai, yang tanpa senjata mengulurkan tangannya yang kosong dan berteriak, bentuk. Apa yang gagal di tangannya adalah tombak kuning bercahaya. Segera, kerumunan terbentuk di sekitar tiang berdengung kaget dan bangga. Ini senjata Ki yang sebenarnya. Seorang pria yang lebih tua berseru. Dan dia membentuknya begitu cepat, tambah pria lain di sebelahnya. Jika setahun yang lalu, saya akan bereaksi seperti yang ada di kerumunan, mungkin lebih karena kecacatan saya. Tidak hanya membutuhkan banyak waktu dan upaya untuk membentuk senjata Ki, tetapi juga cukup banyak Ki. Namun, saya tahu dari banyak pelajaran saya dengan Lady Vera mengenai jenis-jenis lawan yang akan saya hadapi, dan bahkan melihatnya memanifestasikan senjata Ki-nya sendiri, bahwa tombak kadet ini tidak lebih baik daripada tongkat plastik yang diperindah pada saat ini. Saya telah diajari bahwa para master sejati senjata Ki menghabiskan waktu bertahun-tahun secara fisik membuat jenis senjata yang ingin mereka wujudkan agar dapat benar-benar memvisualisasikan bagaimana senjata mereka akan terwujud. Dari sana, mereka akan mulai dengan perlahan menyelimuti Ki mereka sendiri di sekitar jenis senjata yang ingin mereka bentuk. Hanya setelah mereka benar-benar menguasai langkah ini, mereka beralih ke membentuk senjata hanya dengan Ki mereka. Kadet ini, yang tidak bisa lebih dari setahun lebih tua dariku, jelas telah melewatkan banyak langkah. Jelas dari bagaimana senjatanya terwujud dan betapa sederhananya desain itu. Tombak Ki generik hampir menggelembung ke dalam keberadaan tidak seperti video master senjata Ki sejati yang pernah kulihat. Tetap saja, aku tidak bisa menahan rasa iri karena dia bisa melakukan sesuatu yang tidak akan pernah bisa kulakukan. Tidak seperti senjata biasa, yang harus diperiksa dan terus-menerus disimpan dalam peraturan oleh Komite Dunia untuk melarang kecurangan dengan menggunakan teknologi, senjata Ki tidak memiliki batasan dalam kompetisi. Ini termasuk bahkan paragon duels yang terjadi di antara raja-raja karena perselisihan politik. Itu adalah keuntungan yang dimanfaatkan banyak raja, yang bahkan tidak pernah saya impikan. Iklan. Mengesampingkan rasa iba diriku, aku mengintip dengan mata waspada. Sementara sebagian besar taruna ini dipilih melalui berbagai agen bakat, mereka masih di sini karena mereka memenuhi standar keluarga Warbridge. Mulai, fasilitator menyalak, mundur selangkah. Ekspresi wajah pedang dan kadet perisai memberitahuku bahwa kejutan awal dari senjata Ki telah memudar. Memperkuat dirinya sendiri, dia maju dengan langkah Ki infus. Dia berpura-pura menjadi bas perisai dan berputar ke sisi kiri pengguna tombak. Menjaga perisainya di pertahanan melawan tombak, dia menyapu ke arah paha lawannya yang terbuka dengan kata pendeknya. Terperangkap lengah, pengguna senjata Ki tersandung ke belakang tetapi berhasil setidaknya menghindari serangan ke kakinya. Dengan bagaimana pengguna tombak dengan cepat mendapatkan kembali keseimbangan dan akalnya serta menjaga kadet perisai di luar jangkauan menunjukkan bahwa ia memiliki perasaan bertarung. Melalui jangkauan superior dan keunggulan senjata, kadet tombak menang. Tapi itu bukan pertempuran satu sisi, dan aku bisa tahu dari seberapa pucatnya wajah pemenang pada akhirnya bahwa jika lawannya berhasil menghancurkan senjata Ki-nya, dia tidak akan mampu mewujudkan yang lain. Tetap saja,
itu tidak mencegah pemenang membentuk seringai jahat di wajahnya yang berkeringat dan menendang perisai menjauh dari lawannya. Menggerakkan mataku, aku berjalan menuju arena untuk memberitahu fasilitator bahwa aku tidak melewatkannya. Oh, lihat, ini hewan peliharaan favorit Lady Vera, salah satu kadet yang sedang menonton yang belum berdebat berbicara. Semua orang menoleh ke arah saya, memberikan saya ekspresi yang berbeda. Tidak satupun dari mereka yang sangat menyenangkan. Mengabaikan mereka, saya berjalan dan melambaikan tangan ke fasilitator yang berotot dan berotot. Saya disuruh melakukan beberapa putaran sebelum meditasi Ki saya sore ini. Aku diberitahu bahwa kamu akan datang tetapi aku belum memiliki seorang kadet yang ditugaskan untuk menjadi partner sparringmu, gerutunya, menurunkan penghalang yang dihasilkan di sekitar arena sebelum melihat sekeliling. Aku melangkah ke platform yang ditinggikan tanpa sepatah kata pun, segera meregangkan dan mengeluarkan kekusutan dari tubuhku yang berasal dari jatuh tertidur di kursi. Aku pikir aku tidak akan bisa memasangkanmu secara akurat dengan seseorang karena aku tidak terbiasa dengan levelmu sekarang. Adakah orang yang ingin kamu lawan, Kadet Gray? Tanya si fasilitator. Siapa saja baik-baik saja, kataku, tidak repot-repot berhenti melakukan peregangan. Biarkan aku pergi, Tuan Kali. Saya ingin tahu seberapa bagus hewan peliharaan Lady Vera yang pincang, suara yang akrab terdengar. Saya mendongak untuk melihat bahwa itu adalah kadet yang baru saja berdebat menggunakan tombak kinya. Tukang batu, jaga lidah Anda tetap terkendali saat Anda berada di arena duel saya, fasilitator memperingatkan sebelum berbalik ke saya. Apakah kamu baik-baik saja dengan dia? Aku berdiri, memandangi bocah lelaki bernama Mason sambil merentangkan lenganku. Aku lebih suka kadet yang kondisinya lebih baik. Mason menamparkan telapak tangannya di lantai arena yang keras. Aku bisa mengalahkanmu konyol dengan kedua kaki berlutut di lantai. Pak Kali, izinkan saya memberi pelajaran kepada bocah sombong ini. Petik 2. Ada keraguan-raguan sebelum fasilitator menyentakkan ibu jarinya ke belakang, memberi tanda pada Mason untuk naik ke arena. Kenakan gigi pelindungmu. Kadet Gray, pilih senjata. Petik 2. Setelah mengenakan bagian dada dan kepala yang diisi dengan ki, aku mengambil pedang pendek bermata tunggal dari rak. Setelah memeriksa keseimbangannya seperti yang telah diajarkan Lady Vera dan mengayunkannya beberapa kali, aku berjalan mundur ke tengah arena. Apakah Anda lupa perisai Anda atau pedang lain, Kadet Gray? Pak Kali bertanya, memandangi pisau tunggal saya. Tidak, ini baik-baik saja, jawab saya. Mason kelihatannya menungguku muncul sepenuhnya sebelum dia mematerialisasikan senjata kinya. Mengangkat tangannya secara dramatis sambil mengunci tatapanku, tombak bersinar menjadi ada, meskipun sedikit lebih lambat dari yang pertama kali. Setelah mendapat anggukan konfirmasi dari kami berdua, dia mengayunkan tangannya ke bawah. Mulai. Meskipun saya tidak ingin menarik pertempuran ini, saya tahu bahwa saya tidak bisa begitu saja masuk seperti kadet sebelumnya. Berpikir kritis adalah sesuatu yang sudah lama saya lakukan karena kurangnya ki. Aku tidak akan bisa menciptakan ledakan kecepatan seperti yang dilakukan oleh kadet pedang dan perisai, jadi aku berdiri tegak. Bahkan, aku tidak mengambil sikap, melangkah sejauh membiarkan leherku terbuka lebar. Apakah ini lelucon? Mason mendengus, mengarahkan ujung tombaknya yang bercahaya ke arahku. Duel sudah dimulai, jawabku sederhana, tersenyum. Jangan salahkan saya jika Anda juga secara fisik lumpuh, tidak ada nama, bentaknya sebelum meledak ke depan dalam ledakan ki. Saya harus mengakui bahwa tugasnya mengesankan, terutama mengingat berapa banyak ki yang telah dia habiskan pada putaran terakhir juga. Namun, menurut pandangan saya, gerakannya hampir seperti menelepon. Lebih dari 1 tahun pelatihan di bawah Lady Vera dan tim pelatihnya telah mengasah naluri liar saya menjadi teknik yang hampir tidak adil. Pada saat terakhir, saya menghindari dorongannya dan memukul jari tangan kanannya mencengkeram tombak di depan. Aku bisa merasakan aura tipis dari Kisuder, menyerap dampaknya. Mason masih meringis kesakitan, dan yang lebih penting, dia masih berada dalam jangkauan saya. Aku menghindar dan membawa pedangku kembali ke tangan yang sama, tetapi dari sudut yang berbeda. Merasakan maksudku, Mason menggeser gerakannya untuk menghalangi, tetapi bahkan sedikit kedutan di bahunya memberitahuku di mana langkah selanjutnya. Pada saat dia memposisikan dirinya untuk memblokir seranganku sudah bergeser dan mendarat di jari-jarinya yang bersarung tangan. Serangan ini tidak berakhir hanya dengan meringis. Gah, dia bersendawa dari rasa sakit. Saya harus memberinya pujian karena tidak melepaskan senjatanya, terlepas dari retakan yang terdengar dari pukulan itu. Butuh 2 langkah lagi untuk menyelesaikan pertarungan, dan setengah jam lagi untuk menyelesaikan putaran melawan kadet yang tersisa. Pada akhir pemanasan saya, ekspresi kasihan yang diberikan beberapa dari mereka kepada saya sebagai orang cacat menjadi terhapus bersih. Aku menghela nafas setelah mengambil botol panjang dari botol soda yang aku sembunyikan dari Lady Vera. Itu suam-suam kuku tetapi karbonasi manis membantu saya dengan cara yang tidak bisa dilakukan oleh pelatihan dan makanan sehat. Setelah mengeringkan diri dari pancuran dan berganti pakaian menjadi lebih nyaman untuk meditasi saya berjalan menyusuri lorong ketika saya mendengar suara yang akrab di lantai bawah oleh salah satu studi. Aku berlari menuruni tangga, bersemangat menyambut Lady Vera. Semakin sulit melihat wajahnya, tetapi aku berhenti ketika melihat seorang pria asing bersamanya di dekat pintu.
Dia menghadap jauh sehingga yang bisa saya katakan tentang penampilannya adalah bahwa dia memiliki rambut pendek dan berpakaian modis dalam setelan bergaya militer. Iya, saya mengerti. Saya akan memberitahu dia bahwa dia memenuhi syarat, kata Lady Vera kepada pria itu dengan lembut. Dia mungkin penasaran, tetapi dia tidak terlalu rakus untuk benar-benar bersaing sehingga saya tidak berpikir dia akan terlalu menekan saya, lanjutnya. Suaranya rendah dan sulit dipahami, tetapi aku bisa mendengar sedikit-sedikit Lady Vera berbicara sebelum dia mengawal pria di dalam ruang kerja yang kedap suara. Tentu saja, ya, dia tidak akan disebutkan. Saya mengerti. Terima kasih. Kamu benar. Dia harus bertarung setidaknya sekali untuk menenangkan massa. Kami akan menyiapkan Grey untuk distrik. Petik 2.